Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Ya, masih ada kaitannya dengan Pilpres 2024 kawan-kawan. Karena ini kita akan bahas tentang puisi yang ditulis oleh Bapak Adi M. Masardi itu. Judul puisinya Istana Iblis, dan beliau tulis di tanggal 10 yang dipublikasikan tanggal 10 Juli kemarin, dan saya pikir ini keren sekali puisinya. Bahkan saya sangat ingin sekali membacanya dan saya ingin publish di sini. Saya akan baca puisi ini di segmen selanjutnya, itu setelah iklan berikut ini. Senin 10 Juli 2023, Adi M. Masardi dalam karyanya Istana Iblis. Memandang Indonesia, nyium aroma surga. Daun-daun kelapa bergoyang di sepanjang pantai, seperti kepak sayap-sayap malaikat. Angin mendesir, ngalunkan dingin lautan. Kita jadi teringat Adam, makhluk sempurna paling maujud, hingga para malaikat pun diperintahkan lekas bersujud. Adam telah menghirup wangi dosa dari tubuh Hawa yang terperdaya. Keduanya diusir dari surga dalam kehinaan telanjang. Adam terdampar di Bukit Safa dan Hawa di Bukit Marwah. Dan iblis, kemana iblis? Ibu dari segala kesombongan pergi setelah surga dinyatakan tak layak lagi baginya. Pembuat huru-hara pertama dalam semesta ini memilih tetap tinggal di surga meski itu hanya replika. Replika surga adalah jajaran pulau di hamparan biru laut. Para penggelana nyebut ini Sambrut Katulistiwa. Tapi kaum pribumi bilang ini negeri para jalang. Karena iblis merintah negeri ini dari istana tipu daya. Dari istana tipu daya, iblis menunaikan sumpahnya, menghadang manusia dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri, dari semua arah mata angin, untuk menyesatkan mereka dari jalan yang lurus. Maka bumi dan air dan kekayaan alam yang berlimpah dikuasai iblis dan tak pernah jadi berkah. Kebenaran jadi perkara yang menakutkan, kejujuran berada di ketinggian di atas awan. Melihat istana yang didesain dari Ceres, dibangun pada masa Gubernur Jenderal Loudon, melihat istana tipu daya dan iblis duduk di singgasana, menyerupai penguasa dari masa ke masa, dari masa ke masa. Memandang Indonesia, melihat replika surga, tapi hanya mereka yang bisa menikmati aromanya. Adi M. Masardi. Ya, itu tadi kawan-kawan tentang puisi yang saya bacakan, karya dari Bapak Adi M. Masardi itu. Saya bela-belain ke pantai untuk baca puisi ini karena memang setelah saya ulas syairnya dan saya pikir wow, ini puisi keren banget, harus saya bacakan. Dan jujur memang dari kecil saya suka baca-baca puisi itu, bahkan sampai kuliah itu kadang saya baca puisi di malam 17 Agustus untuk perayaan Hari Kemerdekaan, kemudian hari-hari lain lah, yang penting dikasih panggung ya baca puisi itu. Dan meskipun jujur saya juga tidak pernah masuk dalam perlombaan baca puisi, tetapi saya suka lah tentang sastra-sastra, sehingga wajar jikalau saya juga membaca puisi ini. Dan memang saya sangat anti
pilih-pilih juga kalau masalah puisi itu. Tidak serta-merta ya, ketika ada puisi disuruh baca langsung saya baca, tidak. Tapi saya olah dulu apakah puisi ini betul-betul cocok dengan saya, atau puisi ini apakah betul-betul saya suka atau tidak itu. Karena kan baca puisi tergantung mood juga kan. Dan saya pikir ketika kemudian saya lihat judul dari puisinya Istana Iblis, karya Bapak Adi M. Masardi ini, saya baca semua. Memandang Indonesia, nyium aroma surga, bla 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 hingga akhir, dan kalimat penutupnya atau bait penutupnya yang menurut saya sangat keren sekali. Memandang Indonesia melihat replika surga, tapi hanya mereka yang bisa menikmati aromanya. Awalnya saya kirain akan bahas tentang apa ya, puisi ini arah-arahnya itu bahas masalah teologi gitu kan, masalah ketuhanan ya kan. Oh, tiba-tiba pas pertengahan dikasih masuk, kemudian apa ya, seolah-olah melihat satu negeri itu replika surga, yang kemudian ya mungkin karena kekecewaannya kepada penguasa sekarang, sehingga kemudian dia mengatakan bahwa negeri itu dikuasai atau dipimpin oleh iblis dan sebagainya. Dan saya pikir ini keren sekali, cerdas sekali dalam pemilihan diksinya. Dan saya lihat apakah kemudian negeri manakah yang dia maksud. Ini kan jelas juga di sini melihat istana yang didesain Droseres, dibangun pada masa Gubernur Jenderal Loudan. Itu kan mengarahkan kita ya berpikir lagi, oh ya ternyata bukan Wakanda gitu kan. Apakah syair ini ditujukan kepada negeri Wakanda atau tidak? Ya tergantung siapa yang persepsi masing-masing lah, tergantung siapa yang mempersepsikan, tergantung siapa yang mendengarkan, tergantung siapa yang membaca, mau persepsikan bagaimanapun ya terserah itu persepsi masing-masing lah. Dan saya pikir disinilah letak kerennya syair-syair yang ditulis oleh Bapak Adi M. Masardi ini, kawan-kawan. Kawan-kawan juga bisa mungkin baca puisi ini di malam Ramatama 17 Agustus, juga akan keren juga puisi ini kalau dibawakan. Dan saya juga rencana ingin perkenalkan puisi ini ke teman-teman lain, ke pecinta-pecinta puisi, penggemar sastra atau dan sebagainya, penulis-penulis puisi harus mengolah bait-bait yang telah ditulis Adi M. Masardi ini dalam karyanya Istana Iblis ini. Ini keren sekali kawan-kawan. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai puisi yang ditulis oleh Bapak Adi M. Masardi ini? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke? Kawan-kawan berminat juga baca puisi ini? Jika berminat silahkan rekam kemudian kirim di IG saya. Itu ada Ishak45. IG saya, silahkan kirim ke sana, nanti saya ulas. Kalau bisa saya buatin video juga di sini, saya review. Oke kawan-kawan, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini. Jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.